Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 194 merasa tidak sehat di seluruh tubuh. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Mendengar suara tuannya yang samar-samar diwarnai oleh rasa tidak senang mencapai telinganya, dia segera tersentak kembali dan melemparkan pandangan sekilas ke arah pemuda yang tengah makan dengan gembira, sebelum buru-buru memberi hormat. Baik, tuanku. Ia lalu berjalan keluar dan memerintahkan para penjaga yang berdiri di sana untuk meminta dapur membawakan sarapan lagi. Melihat beberapa hidangan panas mengepul berupa camilan kecil dan berbagai masakan, mata Feng Jiu langsung berbinar. Dia kemudian dengan sangat sukarela memilih beberapa potong untuk penguasa neraka, sebagai tanda terima kasih. Demi Tuhan, kau harus makan. Makanlah sedikit. Setelah itu, dia bahkan tidak peduli untuk melihat apakah dia makan atau tidak, setelah hanya memilih makanan yang satu putaran, dia mulai makan. Melihat pemuda itu membantu tuannya memilih makanan, Sado Wan yang berdiri di samping sambil menunggu menatap dan berkata, kamu bisa memilih dan makan sendiri, mengapa kamu memilih makanan untuk tuan? Tuanku tidak makan. Kata-kata, makanan yang dipetik orang lain, bahkan belum diucapkan ketika dia melihat tuannya yang mendominasi dan dihormati menatap makanan di mangkuknya sejenak, sebelum dia mengambilnya dengan sumpitnya dan memakannya. Itu membuatnya merasa seperti hembusan udara tiba-tiba tertahan tepat di dalam dadanya, tidak naik maupun turun, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika Feng Jiu melihatnya makan, matanya menyipit sambil tersenyum, sepenuhnya mengira dirinya sebagai tuan rumah, lupa siapa yang menjamu siapa di halaman siapa, saat dia mengambil beberapa makanan untuk dirinya sendiri sebelum mengambil sedikit untuk tuan. Tuan neraka, cobalah cicipi ini. Kamu belum pernah mencicipinya. Dia memilih potongan terakhir dari camilan di dalam piring kecil untuknya. Setiap piring kecil berisi 4 potong camilan dan baru setelah Feng Jiu memakan 3 potong lainnya, dia akan memilih potongan terakhir untuk tuan. Perhatian semacam itu bahkan membuat tuan neraka mengangkat alisnya sebentar. Sado Wan yang melihat dari samping hampir menangis. Ia ingin berteriak, tuanku, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih acuh? Mengapa kau menerima semuanya? Kau memakan apapun yang dipilih pemuda itu untukmu. Itu adalah seorang pria di depanmu, kau tahu. Di mana integritasmu? Satu kali sarapan, membuat Feng Jiu merasa sangat senang di dalam hatinya. Dia membelai perutnya yang buncit dan bersendawa sebelum berdiri dan berkata, aku harus kembali sekarang. Wah, kenyang sekali. Melihat orang itu yang baru saja berdiri sambil mengibaskan pantatnya untuk segera pergi setelah sarapan, sang penguasa neraka kemudian mengalihkan pandangannya ke piring-piring yang telah dibersihkan seluruhnya dan bertanya, bukankah dia sudah diberi makan? Sado Wan menundukkan kepalanya dan menjawab, ya, memang begitu. Namun, makanan yang dimakan orang lain pasti tidak akan sebaik yang dimakan tuanku. Semua makanan yang dimakan tuanku disiapkan sendiri oleh koki kelas atas dan setiap hidangannya sangat lezat dan nikmat, tentu saja makanan yang tidak dapat dibandingkan dengan makanan yang dimakan orang lain. Mendengar itu, sang penguasa neraka menganggukkan kepalanya lalu berdiri dan berjalan ke arah luar juga. Sado Wan melihatnya dan segera mengikutinya dari belakang, keluar dari halaman untuk memerintahkan para penjaga di sana, suruh orang-orang datang membersihkan meja. Dia kemudian bergerak cepat untuk mengejar tuannya di depan. Kembali ke halamannya, Feng Jiu membersihkan salep medis dari wajahnya dan melihat bekas luka di wajahnya semakin memudar dari hari ke hari. Dia tidak bisa menahan senyum gembira dan berkata, keuntungan terbesar datang ke sini adalah ini. Ia mengoleskan lebih banyak salep lagi lalu berjalan keluar dengan muka tertutup salep, bermaksud berjalan-jalan sebentar untuk membantu pencernaan, tanpa pernah menyangka bahwa saat ia sampai di sisi Gunung Batu Mini, ia akan melihat sosok hitam berdiri di tepi kolam dengan kedua tangannya ditaruh di belakang punggungnya. Melihat sosok berpakaian hitam itu memegang tangannya di belakang saat dia berdiri, wajahnya yang setengah terbalik tampak tampan dan gagah, topeng peraknya berkilau terang dari pantulan sinar matahari. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan kemudian memarahi dengan nada mengejek, setan. Awalnya dia bermaksud untuk pergi saja, tetapi ketika dia teringat makanan yang dia makan di halaman rumahnya pagi ini, dia memikirkannya lagi dan akhirnya berjalan menghampiri. Tuan neraka, kau, WHOA. Baru saja kata-katanya keluar dari mulutnya, karena kakinya terpeleset, seluruh tubuhnya terjatuh ke depan. Sado Wan yang berdiri tidak jauh dari situ melihatnya terpeleset dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Melihat bahwa dia akan jatuh ke dalam kolam, Sado Wan diam-diam menertawakan dirinya sendiri, nak, kamu pantas mendapatkannya. Tetapi pemandangan yang dilihat matanya setelah itu membuatnya merasa tidak enak badan.